Aku sampai nangis dengerinnya pertama kali. Kalau sekarang ketemu Billie Eilish, kamu pengen ngapain? Wah, aku pingsan, Kak. Serius deh. Langsung gitu. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lah, aku pingsan. Aku cuma minta foto doang. Kayaknya aku mau ngomong apapun. Ya, karena aku tuh kan dulu emang suka exploring hal-hal banyak. Aku tuh suka nari, aku juga suka aku juga coba-coba gambar, tapi ternyata itu sangat bukan passion aku. Yang you know it's not the same as it was. Yang itu. Halo girls, aku Nasya Zahira. Hari ini aku akan main-main di cewekbanget.id. Namun sebelumnya aku akan cerita dulu kalau aku tuh baru rilis single yang judulnya Temu Bahagia. Jadi lagu ini tuh tentang gimana sih cara kita bisa get over something yang menyakiti kita dan juga menerima rasa sedih dan percaya walaupun berliku tapi kita tuh sebenarnya mampu loh untuk bertemu bahagia gitu deh. Sekarang aku langsung aja mau main-main dari kotak ini, kotak berhadiah ini. Mana tahu di dalamnya ada voucher mobil, kunci mobil mungkin. Kita langsung jawab-jawab aja. Yang ini ada satu kertas pertama. Aku sebenarnya nggak tahu ini pertanyaan atau apa ya, tapi marilah kita buka aja. Pertanyaan ternyata, hidup bahagia versi kamu seperti apa? Hidup bahagia versi aku itu dimana kita itu udah berdamai sama semuanya yang udah terjadi dan juga pokoknya kita tuh udah ngerasa menurut aku bahagia tuh kita bisa merasa bersyukur, kita bisa nyaman menjalani kehidupan kita sehari-hari. Itu udah bahagia sih menurut aku. Pokoknya intinya kita udah bisa bersyukur dan juga udah memaafkan semuanya yang udah lewat gitu. Dan juga bersyukur sama apa yang kita punya di saat ini. Itu tuh menurut aku bahagia. Kak Nasya sekarang bahagia nggak? Alhamdulillah aku merasa bahagia sekarang. Lanjut, yang kedua. Oke. Satu kata apa yang menggambarkan lagu Temu Bahagia? Satu kata ya? Keempatan. Percaya. Kenapa percaya? Karena di liriknya, sesuai liriknya, percayalah walau berliku namun kau mampu. Jadi aku pengen bilang dari lagu ini tuh, walaupun kita ngerasa kayaknya semuanya kayak nggak bisa kita lewatin, percayalah better days are coming. Jadi kalian jangan sedih kalau misalnya hari ini kalian sedih, mungkin besok akan 360 derajat kebalikannya, mungkin besok akan jadi hari paling bahagia di hidup kamu. Jadi kita nggak pernah tahu, intinya kalau misalnya emang sekarang lagi sedih, diterima dulu aja rasa sedihnya supaya kamu bisa bertemu dengan rasa bahagia gitu. Yang ketiga, aku lanjut. Siapa idola atau role modelmu? Kalau idola aku sebenarnya banyak banget, cuman ya dulu aku ngefans banget sama Kak Raisa, sama Kak Tulus kalau dari Indonesia, sama Dr. Tompi juga. Terus kalau dari luar aku seneng banget sama Billie Eilish, sama abangnya Phineas. Aku seneng banget. Apa suka sama Billie Eilish? Karena menurut aku dia tuh kayak apa ya? Dari lagu dia tuh emang benar-benar bisa nemenin kita gitu loh. Dan waktu itu aku tuh lagi sedih banget waktu 2021 kayaknya. Terus dari lagu dia tuh aku merasa oh ternyata ada loh lagu yang bisa jadi teman kita. Kayak kita ngerasa aku tuh ngerasa dia benar-benar menyampaikan lirik-lirik dia tuh dengan perasaan gitu. Dan juga aku semakin kesini aku semakin suka banget dengan konsep dia, live performance maupun music video dan juga lagu-lagunya semuanya menurut aku gong. Apalagi yang What I Was Made For yang baru banget rilis kemarin itu aku sampai nangis dengerinnya pertama kali. Kalau sekarang ketemu Billie Eilish, kamu pengen ngapain? Wah, aku pingsan, Kak. Serius deh. Langsung gitu. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lah, aku pingsan. Aku cuma minta foto doang. Kayaknya aku mau ngomong apapun, iya dia bakal gitu aja. Jadi aku kayak, aku pingsan, aku mau minta foto. Gitu. Apa yang bikin kamu pengen jadi seorang penyanyi? Jadi sebenarnya aku tuh suka musik udah dari dulu, udah dari kecil karena mama sama ayah aku juga suka musik. Tapi yang bikin aku pengen jadi penyanyi adalah karena aku tuh kan dulu emang suka exploring hal-hal banyak. Aku tuh suka nari, aku juga suka aku juga coba-coba gambar, tapi ternyata itu sangat bukan passion aku. Jadi pas aku ketemu, wah ternyata seneng juga nyanyi, ternyata kayaknya aku mau deh explore nyanyi lebih lagi. Dan dari situ aku seriusin dan fokusin, dan goals aku emang dari awal
kalau aku udah fokus sama sesuatu, aku akan benar-benar seriusin hal itu. Jadi emang di nyanyi ini aku gimana ya, aku tuh goals aku ya, sebenarnya ini goals di dalam kepalaku, aku tuh pengen punya konser, pengen jadi penyanyi yang selama ini aku idam-idamkan. Jadi aku akan berjalan menuju ke sana. Jadi mungkin yang bikin aku pengen jadi seorang penyanyi itu goals-goals aku tadi yang udah tercipta sejak aku setuju kalau aku mau explore hal ini, gitu. Apa sih Kak kesulitan jadi penyanyi? Mungkin kesulitannya harus konsisten ya, harus konsisten tuh dalam artian kayak nyanyi itu latihannya bukan saat kita mau nyanyi aja, tapi justru waktu break itu adalah waktu latihan yang seharusnya dimanfaatkan karena kan harus latihan terus supaya kualitasnya juga nggak nurun. Dan aku juga tipe suara yang gampang banget capek, gampang banget kayak gimana ya bahasanya? Bukan menyiut ya, tapi kayak pokoknya harus tipe suaraku tuh yang harus sering-sering dilatih gitu, di-trigger buat jadi lebih strong gitu loh. Jadi mungkin tantangannya tuh lebih ke latihannya harus konsisten dan harus tidak mager. Yang mana buat aku yang mager itu susah gitu. Boleh kasih tahu nggak Kak satu latihan nyanyi yang paling Kak Naswa suka? Aku tuh warming up. Aku tuh senang banget warming up. Oh iya, latihan nyanyi itu bukan cuman warming up ataupun latihan dari vokal, tapi juga dari pernafasan. Jadi harus rajin olahraga juga. Rajin berenang sih sebenarnya, bukan olahraga yang gimana-gimana. Cuman emang itu susah banget ya aku lakuin sampai sekarang. Aku tuh cuman bisa berenang sebulan sekali, aku mager banget. Cuman kalau warming up yang paling aku suka ada dari Kak Uci Nurul. Nadanya kayak gini. Ini sebenarnya kayak melodi gitu, makanya aku suka banget. Jadi sebenarnya itu melatih pernafasan, tapi kan sekarang saya duduk agak susah ya, gitu deh. Tapi aku seneng banget sama latihan itu. Kadang-kadang nggak latihan aja aku suka ini sendiri gitu, terngiang-ngiang di kepala aku sendiri. Lanjut, salah satu lirik lagu Temu Bahagia disebut tak ada yang adil di dunia, apa yang bikin kamu merasa seperti itu? Jadi mungkin dari lagu ini kan aku tuh pengen bilang kalau mungkin kita tuh nggak selalu bisa ya memaafkan apa yang udah lewat. Jadi waktu itu aku ngerasa aku belum bisa memaafkan apa yang menyakiti aku, dan aku ngerasa kenapa ya rasanya tuh aku yang disakitin, aku yang harus maafin, aku yang harus berusaha. Jadi aku ngerasa kayak nggak adil, kayak orang yang nyakitin aku tetap ya hidup kayak biasa aja, sementara aku di sini struggling memaafkan dia dengan harus berusaha sendiri. Jadi kayak aku tuh ngerasa nggak adil aja gitu. Tapi ya balik lagi sih, satu-satunya yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri adalah diri kita sendiri juga. Jadi akhirnya aku mencoba menerima aja dan akhirnya bisa deh memaafkan. Gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Lanjut. Apa soundtrack film yang kamu sukai? Banyak banget. Benar-benar banyak banget. Salah satunya dari film Barbie yang Billie Eilish tadi, What I Was Made For. Dari film itu aku juga suka yang Dance for the Night yang Dua Lipa. Terus baik banget sih ya sebenarnya soundtrack film luar biasa bagus banget. Cuman aku paling suka yang itu belakangan ini yang What I Was Made For. Terus apa yang kamu lakukan kalau menemukan ketakutan atau kekecewaan dalam hidup? Mungkin kalau ketakutan itu ini aku pernah baca quotes yang bilang you are more than your fear. Jadi kita tuh takut karena kita belum coba juga, guys. Jadi aku tuh sering ngerasa takut sih sebenarnya orangnya. Aku tuh takut buat nyoba, takut buat ngehadepin. Cuman semakin dipikirin tuh kalau misalnya nggak aku hadepin, aku nggak akan pernah tahu rasanya gimana. Jadi aku nggak akan pernah ngebiarin rasa takut itu menghalangi aku buat nyoba sesuatu yang belum aku pernah tahu rasanya gimana gitu. Mungkin awalnya takut tapi pasti kalau udah dijalanin pasti mampu kok gitu. Kalau kekecewaan sebenarnya
Menurut aku sih di dalam hidup pasti pernah ngerasa kecewa, tapi nggak apa-apa berarti emang kita diajarin kalau nggak semuanya berjalan sesuai ekspektasi kita, tapi nggak apa-apa, karena mungkin kecewanya kita tuh mengajarkan sesuatu juga guys. Jadi setiap kekecewaan pasti mengajarkan kita akan sesuatu yang tadinya kita nggak tahu, tapi jadi tahu gara-gara kita pernah kecewa, gitu deh. Selanjutnya, apa lagu yang paling meninggalkan kesan mendalam di ingatanmu? Boleh lagu kamu atau lagu orang lain. Apa lagu yang paling meninggalkan kesan mendalam di ingatanmu? Mikir ya, apa ya? Kesan mendalam di ingatan aku. Oh, aku tuh orangnya bisa rewind sesuatu dari lagu. Tapi gitu juga gak sih Kak? Jadi kayak misalnya lagu ini tuh zaman-zaman aku kayak gini, jadi aku tuh bisa ngerasain balik. Nah, tadi malam aku baru aja kayak dengerin lagu, tiba-tiba ke-play lagu As It Was dari Harry Styles. Yang You Know It's Not The Same As It Was. Yang itu aku bener-bener di situ aku langsung ke-rewind semua yang terjadi pada saat lagu itu, karena itu awal-awal aku lulus SMA dan awal-awal begitulah awal-awal kehidupan aku tuh berjalan agak riwah. Jadi dari situ aku mulai kayak dari dengerin lagu tadi malam tuh aku kayak gitu, kayak ke-rewind lagi semuanya gitu. Jadi mungkin yang hari ini aku sedang alami, mungkin kesan mendalam dan apa ya, lagu As It Was itu juga cukup memberikan kesan yang luar biasa bagi hidup aku, karena di momen-momen aku dengerin lagu itu tuh banyak hal yang terjadi, hal luar biasa yang terjadi, hal menyenangkan dan juga menyedihkan yang terjadi sekaligus. Jadi itu mungkin meninggalkan kesan buat aku sekarang, gitu. Oke, ini terakhir ya? Apa? Oke, ini terakhir. Wow, pas banget. Apa lirik favoritmu di lagu Temu Bahagia? Coba nyanyikan. Oke, sebenarnya lirik favorit aku tuh ada banyak, cuman salah satunya adalah bagian outro-nya. Begini liriknya. Maafkan semua yang menyakitimu, kau kan temukan bahagia. Gitu, yay! Oke girls, segini dulu main games dan juga menjawab pertanyaannya. See you di konten-konten yang lain. Bye-bye!